Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tentunya untuk warga Lebak, senang sekali di podcast Lebak Bicara. Setiap hari Rabu jam 10 pagi kita akan membahas informasi dan juga perbincangan informasi-informasi seputar program kerja dan juga kinerja pembangunan baik itu dari pemerintah daerah serta dari instansi daerah dan juga instansi lembaga negara lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas satu hal yang menarik warga Lebak ya. Tentunya bisa kita ikuti sama-sama sebagai bahan edukasi juga agar tentunya kita bisa lebih luas dalam memandang sesuatu. Hari ini saya kedatangan tamu dari Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Ada Ibu Siti Yeri Resyu Wahida SHMH, Hakim Pengadilan Agama Rangkas Bitung. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah ya. Nah, kita hari ini mau membahas seputar dispensasi nikah ini. Nah, ini mungkin kalau bahasan seperti ini sebenarnya mungkin masih agak awam ya untuk banyak orang, bahkan termasuk saya sendiri sebenarnya. Dan mungkin bisa dijelaskan Bu, seperti apa sih memang dispensasi nikah ini, baik mungkin secara hukum bagaimana melihat hal ini Bu? Jadi sebenarnya dispensasi nikah itu adalah pemberian izin bagi calon suami atau calon istri yang usianya di bawah minimal 19 tahun yang akan melangsungkan pernikahan harus memperoleh izin dulu dari pengadilan. Itu diatur di Undang-Undang 1 tahun 74 perkawinan yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang 16 tahun 2019. Juga kita ada dasar hukumnya di Perma 5 tahun 2019. Baik, biasanya Bu, apa yang menyebabkan seseorang ini meminta dispensasi nikah? Biasanya karena mendapat penolakan dari pihak KUA karena perihal masalah usianya belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yaitu bagi laki-laki 19 tahun dan bagi perempuan 19 tahun. Oh baik. Nah kalau untuk syarat-syaratnya Bu, seperti apa? Syarat-syaratnya itu nanti datang ke pengadilan, yang memohonkan itu adalah orang tuanya. Orang tua si anak tersebut yang akan diajukan permohonan dispensasi kawinnya atau dispensasi nikahnya itu dengan membawa KTP kedua orang tua, dengan kartu keluarga juga, dan surat nikah orang tuanya, lalu ada akta kelahiran, ijazah terakhir, dan ada lagi yaitu jika diperlukan surat rekomendasi dari psikolog. Oh baik. Bu, kemudian kalau untuk dispensasi nikah ini, apakah dua-duanya harus di bawah umur atau memang bisa salah satunya juga harus atau bagaimana? Diajukan terhadap anak yang masih di bawah umur saja, karena ada kasus-kasusnya itu contohnya misalkan calon mempelai wanitanya yang kurang umur, sedangkan laki-lakinya itu calon mempelai prianya itu sudah cukup umur. Jadi yang dimohonkan itu adalah yang belum mencapai belum cukup umur aja. Itu pula dengan laki-lakinya, atau jika kedua-duanya di bawah umur itu bisa diajukan secara bersama-sama. Oh baik. Nah kalau kasusnya dua-duanya di bawah umur Bu, apakah berarti permohonannya masing-masing atau memang apa ya bisa pasangkan lah bisa atau bagaimana? Bisa diperiksa secara bersamaan, diperiksa secara bersamaan dengan nomor perkara yang sama, didaftarkan secara bersama-sama. Berarti dengan catatan harus orang tua dari dua-duanya atau bisa diwakilkan misalnya? Harus orang tua dari dua-duanya. Oh baik. Walaupun misalkan ya yang perempuannya aja yang di bawah umur, itu kita juga wajib menghadirkan orang tua dari calon laki-laki. Calon laki-lakinya juga kita hadirkan. Oke. Nah tadi kan sempat dijelaskan juga ada surat keterangan dari psikolog ya Bu ya, seperti itu. Apakah ada syarat-syarat khusus misalnya psikolognya misalnya harus dari rumah sakit pemerintah atau misalnya seperti apa Bu? Sejauh ini sih tidak ada, yang penting dari psikolog, tapi diusahakan yang bekerja sama dengan atau dari dinas-dinas perlindungan perempuan dan anak biasanya menyediakan psikolog. Itu jadi bahan rekomendasi kami sebagai hakim untuk memutus perkaranya juga. Nah, terkait itu Bu, apakah kemudian nanti ketika mendaftarkan ke Pengadilan Agama, misal
akan ada wawancara lagi kah? Atau memang ketika berkasnya sudah lengkap kemudian ya sudah diberikan atau bagaimana? Tetap ada pertimbangan-pertimbangannya dalam kami memeriksa perkaranya ya. Karena yang kita harus memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi anak, best interest of child. Kita harus mempertimbangkan juga hak hidup dan tumbuh kembang anak, diantaranya keadilan dan manfaat dan kesehatan. Batas minimal usianya pun ada? Batas minimal usia perkawinan 19 tahun, tapi untuk mengajukan tidak ada. Nanti kita yang menilai. Oh baik. Pernah ada kasus yang ditolak sejauh ini? Biasanya karena apa gitu maksudnya yang terjadi? Ada, saya pernah nolak juga. Itu biasanya kita menilai mudarat mana yang lebih ringan. Mendekati zina pun itu mudarat ya, tapi kan kita harus mempertimbangkan juga tentang hak hidup anak dan lain sebagainya. Mana mudarat yang lebih besar ketika dikabulkanlah kah atau ditolakkah, dan manfaatnya, dari segi manfaatnya ketika kita terima apakah ada manfaatnya, ketika ditolak lebih besar mana manfaatnya, dan lebih kecil mana mudaratnya ketika kita tolak atau kita terima. Kita pertimbangkan itu juga. Nah, dalam penentuan pemutusan itu, Bu Yeri, apakah juga kemudian pihak keluarga atau pemohon lah ya, dalam hal ini pemohon juga dilibatkan atau bagaimana? Ya, pihak tentunya kedua orang tua dari pemohon itu, maksudnya anak ya, itu dihadirkan. Calon suaminya juga atau calon istrinya dihadirkan, berikut orang tuanya, kedua-duanya juga kita hadirkan untuk memastikan apa, karena kita minta komitmen dari mereka sebagai orang tua untuk turut, dan mereka tahu konsekuensinya bahwa ini yang mau dinikahi atau yang akan menjadi bagian dari keluarga kalian ini di mata hukum maupun di mata negara, ini masih seorang anak gitu. Jadi memang bukan hanya menyerahkan berkas kemudian dikembalikan dalam bentuk berkas ya Bu ya, seperti ya. Kita minta komitmennya juga dalam segi sosial, ekonomi, psikologis. Jadi mereka tuh bersama-sama orang tuanya itu juga ikut mengetahui konsekuensinya. Baik, apakah tes psikologisnya hanya dilakukan untuk si anak yang di bawah umur saja Bu? Atau yang calon suami atau calon istri yang sudah cukup muda tidak berarti ya? Iya, jadi cuma dari segi anaknya aja. Baik, kalau untuk biayanya Bu, seperti apa Bu? Kalau untuk biaya itu karena sifatnya permohonan, apalagi sama sih seperti dengan yang lain ya, perkara lain. Kalau diajukan elektronik tentunya lebih, secara litigasi tentunya lebih murah gitu. Biayanya kalau tidak salah seharusnya sih kurang dari 300.000. Baik. Jadi bisa dikatakan terjangkau ya, dari dan juga warga Lebak untuk bisa memastikan status hukum pernikahan anak-anak kita. Tapi diharapkan memang tidak terjadi ya seperti itu ya, seperti itu. Nah Bu, ketika misalnya itu ditolak, pernah bagaimana maksudnya reaksi orang tua, reaksi pemohon, dan seperti apa? Adakah solusi-solusi lain misalnya yang bisa ditawarkan dari pengadilan agama? Jadi ketika kita meriksa perkara dispensasi kawin, itu kita berikan pemahaman juga kepada orang tua. Selain dari segi ini calonnya anak, konsekuensinya apa, dan kalau bisa ditunda dulu sampai anaknya itu mencukupi usia batas minimal perkawinan. Atau kalaupun cinta kan nggak keberatan kan buat nunggu, misalkan ya anaknya usia 17 tahun, tunggu 2 tahun lagi sampai dia usianya dewasa, baru dinikahkan kayak gitu. Nah, tadi sempat membahas juga bahwa ada komitmen dari keluarga seperti itu. Komitmennya apakah ada surat pernyataan atau bagaimana? Komitmennya kami periksa di persidangan. Itu tercatat dalam berita acara sidang. Maksudnya kalau untuk remaja ini ya di bawah umur 19 tahun itu kan efek-efeknya itu dari segi kesehatan di bawah usia remaja, di usia remaja itu rentan terhadap kematian karena kehamilan gitu ya efeknya. Terus kalau dari segi mental di usia segitu tuh masih dia itu emosinya belum stabil.
Jadi potensi untuk bertengkar dalam rumah tangga atau adanya kekerasan dalam rumah tangga itu semakin besar gitu potensinya. Belum lagi dari segi finansial. Umumnya pasangan suami istri yang menikah muda itu belum mandiri secara finansial. Maka itu kami minta komitmen dari orang tuanya yang ikut bertanggung jawab untuk membantu hal-hal tersebut. Baik. Kemudian Bu, kalau kita lihat, kalau kita berbicara seputar pernikahan yang masih di bawah umur seperti itu ya, yang kemudian dilegalkan, mungkin jadi pertanyaan adalah apakah ketika anak ini dilegalkan pernikahannya masih boleh mengenyam pendidikan? Karena mungkin di luar sana kita tahu ya, ketika anak yang ketika sudah menikah seperti itu, kemudian hak pendidikannya kemudian langsung terputus seperti itu. Padahal kan memang kita tahu bahwa pendidikan itu menjadi hak bagi setiap orang seperti itu. Bagaimana Bu melihat ini? Kalau dari pandangan saya, sebenarnya untuk pendidikan itu adalah hak setiap anak. Memang harusnya sih tidak terputus ya sekolahnya itu, dia bisa tetap mengenyam pendidikan juga. Cuman itu kembali ke peraturan sekolahnya masing-masing. Kan kadang ada ya, sekolah yang tidak menerima dengan pertimbangan tertentu seperti itu. Cuman mungkin saya juga kadang kalau lagi di sidang itu saya berikan pandangan bahwa walaupun sekolahmu berhenti setelah ini, mungkin kamu bisa kejar pakai C, tetap lanjutkan kuliah, tetap lanjutkan sekolah. Dan kita juga minta komitmen dari calon pasangannya, entah itu suami atau calon istrinya, untuk turut mendukung hak pendidikan anak tersebut terpenuhi. Gitu. Jadi sebenarnya memang bisa dilanjutkan ya pendidikannya. Harusnya bisa gitu, harusnya bisa. Nah, kemudian Bu, melihat fenomena ini, kalau untuk di Lebak sendiri bagaimana? Sudah seberapa besar permintaan atau permohonan dispensasi nikah ini? Kalau perkara yang masuk sendiri di Pengadilan Agama Rangkas Bitung per tahun ini, dispensasi kawin itu jumlahnya sangat kecil dibanding jumlah populasi warga Lebak. Nah itu dia, saya khawatir memang warga Lebak belum mengetahui atau belum tersosialisasi kan adanya dispensasi nikah yang bisa diajukan ke pengadilan. Nah, kalau kita lihat juga Bu, apa yang kemudian menjadi kendala atau mungkin juga hambatan bagi para cantik-cantik yang di bawah umur ini untuk bisa mengajukan dispensasi nikah, apa biasanya? Kendalanya mungkin di minimnya informasi mungkin, atau kekhawatiran bingung caranya gimana. Padahal tinggal datang aja ke Pengadilan Agama, tanya informasinya biar lebih jelas lagi. Apakah dari pandangan agama pernah datang ke mungkin spot-spot yang memang bisa dikatakan angka pernikahan di bawah umur tinggi seperti itu, kemudian sosialisasi di sana atau bagaimana Bu? Dari kami sampai saat ini belum ada, karena angka yang datang ke Pengadilan Agama Rangkas Bitung juga untuk dispensasi nikah itu angkanya kecil gitu. Cuman boleh kalau misalkan mau ada ini ya kerjasama ke depannya gitu dari pemerintah. Kalau dari kita kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak seperti itu yang memang mengurusi hal-hal yang seperti itu. Apakah memang sejauh ini ada kerjasama misalnya atau seperti apa? Jadi kalau kami itu di pengadilan itu kan lebih ke yang sudah terjadi ya. Kalau jika sudah gitu kan, untuk tindakan preventifnya kami tidak masuk terlalu jauh gitu. Baik. Bu, kemudian berapa lama dokumen dispensasi nikah itu bisa diterbitkan, dan ada berapa dokumen? Apakah hanya semacam surat keterangan atau seperti apa? Jadi kalau misalkan nanti sudah daftar, ada waktu sidangnya, sudah sidang dan putus di hari yang sama, bisa langsung dapat putusannya, itu dibawa ke KUA. Jika disetujui, itu bisa langsung dilaksanakan pernikahannya. Gitu. Oh, berarti apakah ketika sudah dapat izin dispensasi nikah itu masih ada potensi tidak disetujui di KUA atau bagaimana? Karena kan tergantung putusannya. Ketika putusannya itu ditolak kan tidak bisa lanjut ke KUA kan, maksudnya ketika dibawa ke KUA itu kan juga akan ditolak kalau dari kitanya dari putusan hakimnya itu ditolak. Baik.
Kemudian Bu melihat fenomena yang terjadi seputar ekspektasi nikah seperti itu kan, mungkin ada orang tua yang saat ini mungkin juga sedang menonton, sedang mendengarkan. Bagaimana kemudian pandangan dari Bu Yeri tentang pernikahan anak di usia dini seperti apa nih? Buat orang tua itu sebenarnya kan pernikahan di bawah umur itu dilarang. Akan tetapi dispensasi nikah ini hadir menjadi sebagai pintu darurat. Tentunya ketika ingin dikabulkan itu harus ada alasan yang sangat mendesak yang mengancam jiwa anak maupun merugikan anak gitu. Jadi kepada orang tua harusnya sih mencegah terjadinya pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, bukan malah ikut mendukung pernikahan di bawah umur seperti itu. Dari gini, yang terpenting bagi orang tua bisa pahami adalah salah satu yang bisa memutus lingkaran kemiskinan itu adalah salah satunya dan yang paling utama adalah pendidikan. Biarkan anak itu mendapatkan haknya untuk sekolah, pendidikan wajib 12 tahun, biarkan itu diselesaikan dulu. Terus jangan berpikir bahwa segala masalah itu selesai dengan menikahkan anak. Bisa jadi kalau memang belum siap mentalnya itu malah kembali membawa, mohon maaf, beban yang lebih banyak ketika misalkan pernikahannya gagal, malah nanti pulang ke rumah sudah bawa anak-anaknya juga, itu kan jadinya bertambah seperti itu sih. Mungkin niat hati ingin menyelesaikan masalah ya, malah membawa masalah baru ke rumah. Masalah baru ke rumah seperti itu. Jadi biarkan dulu mereka mengenyam pendidikan, tahu wawasannya biar luas dulu, coba dulu mendapatkan penghasilan, pekerjaan, apapun itu gitu ya. Tahulah dunia luar dulu seperti apa sebelum mereka menikah. Nah ini juga yang menarik Bu, mungkin di beberapa wilayah di Indonesia gitu kan, khususnya mungkin untuk di daerah-daerah yang ya bisa dikatakan terpencil, ada anggapan ketika anak perempuan berusia tertentu kemudian dianggap perawan tua. Padahal kalau mungkin secara tata negara gitu ya, ya masih anak-anak misalnya gitu ya Bu. Nah bagaimana kemudian Bu Yeri melihat ini? Itu juga itu salah satunya tuh, banyak alasan yang dari tekanan sosial ya. Tekanan sosial itu di masyarakat tertentu itu ada yang menilai bahwa usia segini, usia 17 atau 18 tahun itu belum menikah dianggapnya perawan tua atau dianggapnya nggak laku gitu. Padahal dunia nggak sesempit itu gitu, masih banyak yang bisa dicapai. Mungkin anak ini punya cita-cita apa, menurut saya sih nggak usah dengerin kata orang. Maksudnya tetap kepentingan yang terbaik bagi anak yang kita perhatikan gitu loh. Entah orang mau ngomong apa, yang penting anak ini hak-haknya tercukupi gitu. Nah ini yang menarik juga Bu, bahwa kalau saya ada contoh kasus seperti itu ya, ada teman saya di daerah bahwa ada rekannya atau tetangganya yang memang dipasangikan dengan alasan seperti itu. Bagaimana kemudian si anak ini untuk menolak lah, untuk mengejar cita-cita, apa yang kemudian bisa dilakukan untuk memutus rantai ini gitu? Jadi kasih pemahaman sih gitu. Untuk memeriksa dispensasi kawin juga kita mau bertanya pada anak. Pemeriksaan kepada anak itu ada satu waktu ketika sidang itu dimulai atau sidang sudah berjalan, orang tua maupun calon mempelai pasangannya itu ada di kala kami suruh keluar. Jadi kami periksa anaknya saja dengan kami melepas atribut. Kalau hakim itu kita melepas toga, kita pakai baju biasa, kita bertanya sama anak, ini ada paksaan, apakah ini keinginan Ananda sendiri untuk melangsungkan pernikahan atau bagaimana? Itu pentingnya juga kami gali untuk kami menghargai pendapat anak tersebut bagaimana. Jadi kami bisa mendengar pendapat anak tanpa, mohon maaf, takutnya ini ya, takut kalau ada orang tuanya di situ misalnya itu ya gitu.
kadang juga kami duduknya tidak seperti sidang biasa. Maksudnya biasanya kan ini ruang meja hakim ini. Kalau dalam pemeriksaan anak kami dimungkinkan untuk duduk bersebelahan dengan manfaat ini satu hal yang menarik. Terkadang egosentris orang tua ya Bu Yeri, yang ada kemudian anak yang dikorbankan gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat juga sekarang kan informasi sudah sangat begitu bebasnya. Kalau kita lihat mungkin di belahan dunia lain ada yang umur segitu itu memang ya sudah nikah, atau bahkan mungkin ya sudah tinggal bareng atau yang lainnya seperti itu. Dari Bu Yeri, apakah memang ada juga potensi paparan seperti itu ke anak-anak? Sekarang kan trennya nikah muda ya, maksudnya yang banyak dicontohkan oleh selebgram atau artis-artis gitu. Cuman itu kan ditampilkan yang enak-enaknya aja, yang bagus-bagusnya aja gitu kan. Kalau yang di media sosial itu kan yang ditampilkan itu kan yang senang-senangnya aja, kan susah-susahnya itu kan mereka nggak, atau yang susah tidak ditampilkan gitu loh. Itu loh yang sebenarnya ketika mereka di persidangan juga kita kasih pandangan-pandangan kepada anak, ini loh konsekuensinya ketika menikah tuh seperti ini ke anak tersebut. Apalagi gaya pergaulan bebas zaman sekarang ya, itu juga tuh mempengaruhi anak-anak remaja kita sekarang. Baik. Nah ini yang juga mungkin jadi kekhawatiran ya. Pernahkah misalnya, atau bagaimana kemudian putusannya ketika si anaknya mau tapi orang tuanya tidak mau, atau sebaliknya, bagaimana kemudian putusannya Bu Yeri? Ketika anaknya mau tapi orang tua tidak mau itu kan otomatis yang memohon itu orang tuanya. Jadi itu yang mengajukan pengadilan itu orang tuanya. Ketika orang tuanya mau, anaknya tidak mau, kita mendengarkan hak anaknya. Otomatis kita kan tolak. Baik. Jadi balik lagi ada satu fase di mana dari pengadilan agama ini berperan penting ya dalam mengambil keputusan, kemudian akhirnya Bu Yeri untuk bisa mendengarkan pendapat-pendapat itu. Itu karena pintu darurat ya, kecuali ada alasan yang sangat mendesak. Karena ada kejadian saya di sebelum ini kan saya tugas di tempat lain, itu kasihan juga sih. Jadi anaknya itu kalau tidak diizinkan menikah, dia mengancam akan bunuh diri. Saya bilang, nak sekolah dulu ya Pak. Saya tidak mau sekolah lagi. Saya di sekolah itu dia kasusnya bunuh diri. Jadi memang dia sudah berhenti sekolah. Dia tidak mau sekolah lagi karena trauma, dibully sebegitu hebatnya ya, sehingga dia memang lebih condong ke rumah tangga gitu. Sampai dia tuh kalau saya tidak menikah, saya tidak diizinkan menikah, saya mendingan bunuh diri aja. Itu orang tuanya juga, saya juga bingung lagi mau gimana. Saya tuh sudah memberikan pandangan-pandangan, saya juga sudah mencegah, tapi anaknya memang seperti ini kehendaknya. Itu perempuan dan perempuan atau laki-laki? Perempuan, maksudnya perempuan, usianya itu sudah 18 tahun. Saya bilang kan dia putus sekolah dari setahun yang lalu. Saya bilang udah lanjut aja sekolah. Saya kasih pandangan-pandangan dia lanjut sekolah. Tapi dianya nggak mau gitu karena sudah trauma pembulian itu. Kalaupun dia balik sekolah, itu kakak-kakak kelasnya atau teman-temannya tuh masih ngebully gitu. Jadi dia benar-benar nggak mau sekolah lagi gitu. Ternyata maksudnya ada alasan-alasan lain. Alasan-alasan lain yang itu kan termasuk membahayakan jiwa si anak juga kan ya. Oke. Nah Bu, kalau just in case misalnya kasus yang seperti tadi, berarti kan kalau kasusnya pasangannya sama-sama di bawah umur misalnya seperti itu, apakah kemudian ada hal-hal dalam arti seperti ini? Kalau yang ngebet banget ceweknya, apakah kemudian yang cowoknya juga otomatis setuju seperti itu? Atau bagaimana Bu seperti itu?
tuannya ya, ketika atau salah satu pihak lah misalnya seperti itu. asasnya sebenarnya sih untuk pernikahan ini harusnya tidak ada paksaan. Jadi kalau ketika itu ada paksaan, lebih baik tidak dilanjutkan. Gitu. Wah, ini ternyata maksudnya secara behind story-nya kompleks juga ya. Kompleks. Dan misalkan yang datang tuh dalam keadaannya maaf hamil di luar nikah. Cuma tergantung juga dari kasusnya itu, dalam kita memutus untuk memberikan dispensasi tergantung dilihat kasuistisnya, alasan darurat keadaan yang memaksa itu seperti apa, gitu kan. Tergantung subjektif hakimnya juga masing-masing dalam menilai suatu perkara ini sebenarnya sudah darurat atau belum, gitu. Apakah kemudian ketika ada hal-hal urgen seperti kasus yang pertama, saya mau bunuh diri deh kalau nggak diizinin, kemudian otomatis diizinkan? Kita juga kita lihat kesehatan mentalnya dulu. Kan sisi psikologisnya juga dalam dia menghadapi permasalahan, ketika dia mentalnya belum siap, emosinya nggak stabil, itu kan rentan banget untuk adanya pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga. Itulah kesiapan mentalnya yang kita pikirkan juga. Karena kan tadi di awal ada persyaratan tes psikologis itu ya Bu ya. Sebagai rekomendasi juga bagi kami dalam menilai. Satu pertanyaan mungkin sebelum closing, ketika ada syarat yang tidak terpenuhi Bu, misalnya saya balik lagi ke kasus yang tadi itu, dari dia ungkapan dia ingin mengakhiri hidup jika tidak diizinkan menikah, berarti kan secara mental sudah penuh tekanan. Kalau dari pandangan saya, apakah kemudian ketika tidak lulus tes psikologis bisa diajukan dispensasi nikah, dan apakah misalnya ketika tidak lulus, anggaplah kita membuat SIM, tes psikologi nggak lulus, coba lagi, bisa seperti itu kah teknisnya atau bagaimana? Jadi posisi dari rekomendasi psikolog itu adalah hanya bahan acuan aja. Tidak misalkan ketika dia tidak lulus di psikolog terus enggak, itu tetap kembali ujung-ujungnya itu ke penilaian hakim. Jadi ketika tidak lulus hasil tes psikologinya itu diserahkan saja ke pengadilan sebagai syarat, sebagai rekomendasi. Nanti tetap kita akan pertimbangkan dan akan kita kita putus berdasarkan fakta-faktanya. Baik. Ini sebenarnya obrolannya masih menarik, masih banyak yang ingin saya gali, tapi karena durasi juga, sebagai penutup Bu Yeri, pesan yang ingin disampaikan kepada warga Lebak sekalian terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, mungkin kita garis bawahi seputar pernikahan anak di usia dini seperti apa, Bu? Pesan yang ingin disampaikan. Pesan yang ingin disampaikan kepada anak-anakku sekalian ya, mungkin untuk yang berniat untuk menikah dini, coba dipikir-pikir lagi. Apa itu sebenarnya pernikahan? Kalian sudah pahami atau belum pernikahan itu apa? Dan konsekuensinya, bukan hanya senang-senangnya aja, bukan hanya tren-trennya aja, tapi dipahami juga konsekuensinya. Dan dimohon kepada orang tua dari anak-anak itu turut bantu sukseskan program pemerintah untuk mencegah adanya pernikahan dini. Ditunggu dulu sampai usia 19 tahun, dirasa mentalnya sudah siap, baru ajukan pernikahan. Baik, saya ingin menutup dengan statement dari Bu